Oke, memasuki minggu ketiga bulan Februari dan mungkin kita akan melihat dari sisi data ekonomi yang relatif ringan, tapi jangan salah, ini akan menjadikan cerminan juga untuk masuk ke minggu keempat minggu depan. Tapi yang jelas, ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi catatan kita termasuk agenda yang tidak boleh dilewatkan, yaitu antara pertemuan Rusia, Ukraina, dan juga pidato Donald Trump. Kira-kira seperti ini ulasannya. So, dari Jumat kemarin, kalau ada yang bertanya-tanya apa sih yang menggerakkan market, satu adalah data ekonomi jelas, retail sales kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan yang dikhawatirkan, yaitu kaitannya dengan Hamas Israel, yang menurut rencana kalau misalkan sampai Hamas tidak segera menyerahkan Sandra sampai deadline di hari Sabtu, kita akan dapatkan kekhawatiran terkait dengan ketegangan. Ya, dan itu adalah aksi militer yang bisa dibilang diluncurkan oleh Israel, tapi direstui oleh Amerika. Nah, tapi ternyata itu tidak terjadi. So, kalau lihat dari data terlebih dulu, data ekonomi retail sales Amerika, yang ternyata datanya justru lebih kecil atau bahkan negatif ya, di bawah 0. Nah, ini angka yang membuat kenapa dolar tersungkur terlebih dulu, diawali dengan penurunan, lalu kemudian berakhir dengan penurunan juga. Jadi saat ini terjadi, ternyata kita dapatkan retail sales mendorong kenaikan di pasar saham. Kemudian emas juga sempat bertahan di atas 2.900 dan itu semua dikarenakan kalau datanya semakin rendah atau semakin negatif, ya seperti yang biasa kita selalu uraikan, yaitu itu mendorong harapan bahwa federal ataupun bank sentral dalam ini harus tetap meringankan ataupun melonggarkan kebijakan moneter. Nah, itu berarti ada optimisme pasar terkait dengan kemungkinan harus atau masih bisa terjadi penurunan suku bunga. Nah, selang beberapa jam, kurang lebih di pertengahan malam, kita sempat mendapatkan kabar yang juga positif sebetulnya dari sejak sore, ada tanda-tanda bahwa Hamas akan menyerahkan atau akan melepas sandera. Dan itu yang terjadi, konfirmasi di malam hari, ternyata Hamas bisa dibilang sesuai agenda dan dia tidak sampai ke deadline, walaupun ada kabar miring juga ya, katanya Hamas ini mengabaikan ancaman dari Israel ataupun Amerika, tapi ya setidaknya mereka tetap sesuai dengan schedule, sesuai dengan agenda mereka, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan gencatan senjata secara bertahap. Ini adalah salah satu syarat untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Nah, jadi hal inilah yang membuat kenapa dolar atau dalam kata lain adalah safe haven kembali meredah, dan itu berarti melibatkan emas. Anda bisa lihat, bayangkan yang tadinya sempat bertahan di atas 2.900, tiba-tiba turun di bawah 2.900 dan sempat sentuh 2876. Nah, areal ini sebetulnya kalau Anda simak dengan apa yang kita jelaskan di live streaming hari Jumat, sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Jadi kalaupun terjadi penurunan di bawah 2.900, target kita adalah 2856, 2876. Dan angka terendah kemarin itu persis di angka 2876. Nah, untuk pagi ini, meskipun harga emas sudah mulai ribuan 2.900, tapi kita belum lihat ada gejala untuk kenaikan yang bisa dibilang berlanjut ya. Nah, kita lihat nih, posisinya kalau kita bicara tentang geopolitik, maka minggu ini ada dua hal yang juga harus diwaspadai. Ya mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi pada Israel-Hamas jilid 2 ataupun tahap kedua, karena memang agendanya masih tetap terkait dengan pelepasan sandera. Oke, ada peringatan dari Donald Trump dan juga termasuk dari Israel. Kalau misalkan ternyata untuk berikutnya Hamas batal atau bahkan selalu tersendat atau bahkan memiliki alasan untuk menunda pelepasan sandera sisanya, maka kemungkinan yang akan dilakukan oleh Israel itu sudah direstui oleh Amerika. Tentunya dengan seizin atau sepengetahuan dari Donald Trump. Nah, dengan demikian kita belum bisa memastikan bahwa geopolitik ini sudah selesai 100%, teman-teman. Jadi hati-hati, inilah yang akan menjadi concern ataupun fokusnya. Nah, tapi sebelum itu yang sudah pasti akan dilakukan adalah Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berlanjut dengan pertemuan antara Vladimir Putin dan Zelensky di Arab Saudi ya, atau di Riyadh. Kemudian kita akan lihat ini di hari Selasa tanggal 18 besok. Jadi yang kita perlu cermati di sini adalah apakah betul akan terrealisasi, apakah betul akan terwujud yang namanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina, atau mungkin ada embel-embel lain seperti misalnya syarat-persyarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Yang jelas, perwakilan Amerika sudah datang ke Ukraina dan salah satunya adalah membahas terkait dengan rare earth, bisa dibilang sumber daya mineral yang kurang lebih mungkin agak langka. Dan ini yang membuat kenapa menjadi menarik, karena satu sisi sempat ada dikabarkan bahwa Ukraina menolak untuk menyerahkan itu ke Amerika, tapi di lain sisi mereka harus mau mengikuti apa yang disarankan oleh Amerika karena ini kaitannya dengan proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ya, kita belum tahu apa yang diinginkan oleh Amerika di sana.
Tapi yang jelas ini salah satu mungkin wujud, ya bisa dibilang cara bagi Amerika untuk menekan Zelensky ataupun Ukraina. Ya kita tinggal tunggu saja. Yang jelas kedua pihak dinyatakan ingin berdamai. Nah, kita ingin tahu apakah minggu ini akan segera terwujud apa tidak. Kalau ya, berarti emas masih ada potensi tertekan. Makanya tadi saya bilang posisinya adalah emas walaupun sudah rebound di atas 2.900, kelihatannya belum akan dapatkan level tertinggi baru untuk saat ini. At least mungkin untuk ya 1 atau 2 hari ke depan lah ya. Minimal kita harus pastikan dulu sampai besok, sampai proses dari Rusia Ukraina ini selesai. Nah setelah itu barulah kita akan gambarkan terlebih lagi apa yang akan terjadi atau potensi terjadi pada harga emas ataupun bahkan harga komoditi lainnya. Nah kaitannya dengan pertanyaan tentunya. Fokusnya untuk minggu ini ada beberapa agenda. Ya, saya catat di sini ada banyak agenda, tapi sebetulnya data ekonomi hanya terfokus dan terpusat pada data retail sales Inggris, kemudian juga data inflasi Inggris dan juga FOMC minutes. Nah, sisanya itu lebih kepada tingkat 2. Walaupun tadi pagi kita sudah sempat dapat data GDP dari Jepang, kemudian nanti kita akan dapat juga inflasi dari Jepang. Nah, tapi saya tidak cantumkan ya. Posisinya tetap ini adalah pemicu ataupun beberapa yang diperkirakan menjadi pemicu. Nah, termasuk PMI dari semua kawasan. Ya, yang perlu saya ingatkan di sini adalah terkait dengan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, kemudian Presiden Trump speak, dan juga FOMC minute. Nah, khususnya untuk FOMC minute, saya tidak melihat ada perubahan apapun. Jadi saya perlu ingatkan, FOMC minutes ini bukan keputusan suku bunga, melainkan notulen rapat dari pertemuan terakhir. Dan itu berarti FOMC Januari. Nah, kita tahu bersama di bulan Januari, Fed mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan menekankan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga, tapi tidak juga mengagendakan untuk kenaikan suku bunga. Terkait dengan kebijakan tarif ataupun bahkan kebijakan pemerintah baru, mereka akan melihat terlebih dulu. Kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi, apa yang akan berdampak pada ekonomi. Nah, oleh karena itu mereka tidak memberikan indikasi akan terburu-buru perubahan itu. Kalau misalkan semua itu sesuai dan tidak ada perubahan apapun atau bahkan tambahan, maka sebetulnya FOMC minutes minggu ini ya bisa dibilang untuk bisa diabaikan ya. Tapi bukan berarti dia akan diabaikan 100%, karena tetap market akan mencoba untuk menelaah terlebih lanjut apa yang sudah disimpulkan dari pertemuan sebelumnya atau pertemuan terakhir tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat, inilah agenda yang juga menjadi pertanyaan kita. Apakah kenaikan emas itu sudah selesai? Sebelum kita jawab itu, berarti kita harus tahu dulu faktor penggerak emas. Oke, ada 4 poin yang saya tekankan di sini. Selain tentunya beberapa faktor lain yang juga sudah pernah kita publish ataupun kita kupas di Market Outlook 2025, Anda tinggal cek di website kami, Global Market Opportunities in 2025 ya. Yang pertama, faktor yang menjadikan faktor itu adalah sangat kuat dan secara fundamental memperkuat basis bullish untuk emas adalah pembelian Bank Sentral Global. Kita tempatkan di poin pertama untuk menekankan bahwa selama Bank Sentral belum melepas atau bahkan tidak ada agenda melepas bank ataupun emas dalam hal ini, maka harga emas masih tetap akan bullish untuk beberapa waktu ke depan. Jadi patokannya teman-teman, coba perhatikan berita mana yang menyebutkan bahwa Bank Sentral akan melepas atau bahkan mungkin mengurangi pembelian emasnya. Kalau ada, maka itulah tanda-tanda bahwa emas akan segera turun. Ya, mungkin secara bertahap, tidak langsung terjun bebas. Nah, kaitannya dengan geopolitik, itu akan berbeda. Tentunya terkait dengan geopolitik ini, yang harus dipilah terlebih dulu adalah kesepakatan damai ataupun bahkan ya gencatan senjata yang ada Israel dan Hamas. Nah, tapi jangan lupakan bahwa geopolitik sendiri sebetulnya ini masih ada beberapa bumbu yang tadi sudah kita bahas terkait dengan Israel Hamas. Tahap kedua masih belum jelas apa deal-dealannya, tapi termasuk salah satunya adalah proses pembebasan saudara. Nah, oke, kembali ke belakang. Meluncur lagi dengan Bank Sentral Global. Yang saat ini sedang terjadi adalah kebijakan suku bunga Bank Sentral yang masih bisa dibilang relatif longgar. Artinya mereka masih dalam fase penurunan suku bunga yang juga ditengarai dari ECB ataupun BOE ataupun Bank of Canada dan juga beberapa bank sentral lainnya mayoritas masih tetap menurunkan suku bunga. Meskipun dengan catatan Federal Reserve belum turunkan suku bunga kembali dan mereka tetap mempertahankan, tapi untuk beberapa waktu ke depan tentunya. Nah, kaitan dengan Jepang, BOJ menaikkan suku bunga. Nah, tapi pada dasarnya dengan semua fase yang sedang dilalui ataupun sedang dilakukan oleh Bank Sentral, maka kita tahu bersama bahwa ini posisinya adalah Bank Sentral masih secara major itu masih tetap dalam proses penurunan suku bunga. Dan mungkin saja Federal Reserve akan segera menyusul kembali. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh efek dari tarif Trump.
Yang kemungkinan selain dikhawatirkan akan memicu inflasi, ini juga akan mengkhawatirkan atau dikhawatirkan memicu terkait dengan perlambatan ekonomi. Ya, dan terakhir bertajuk dengan geopolitik. Geopolitik ini jangan Anda artikan hanya terkait dengan Israel Hamas yang sudah gencatan senjata ataupun Rusia Ukraina yang sudah selesai perang. Tapi melainkan juga ada kekhawatiran kaitannya dengan perang dagang yang bisa terjadi sebagai pemicu atau dipicu oleh kebijakan tarif dari Donald Trump. Dan itu mungkin akan kita dengarkan berikutnya. Kalau tidak salah minggu ini akan juga diumumkan terkait dengan kebijakan tarif yang terbaru dan kira-kira menyasar kepada otomotif. Nah, ini yang cukup menarik karena ke depan mungkin ada beberapa hal lainnya juga yang masih tetap ditolerir oleh beberapa mitra dagang. Oke, berarti kalau teman-teman bisa lihat dengan kebijakan yang terjadi ataupun keinginan Trump, saya sekedar flashback lagi dengan apa yang disampaikan di bulan Januari yang lalu oleh Donald Trump di pertemuan Davos. Waktu itu Trump mengatakan bahwa dia ingin suku bunga itu rendah dan itu berarti diawali dengan penurunan atau ya bisa dibilang harga minyaknya harus relatif lebih rendah. Saat itu dia meminta Arab Saudi dan OPEC tentunya untuk menurunkan harga untuk membantu perang Rusia-Ukraina selesai. Well, ternyata tidak didapatkan. 3 Februari gagal, OPEC ternyata tetap lanjut dengan pemangkasan produksi dan akhirnya Trump langsung mencari cara lain. Cara lain yaitu adalah terjun langsung dan itu langsung kontak kepada Rusia ataupun Ukraina untuk segera mengakhiri perang. Dan itulah sedang berproses saat ini. Oke, nah kemudian efeknya kalau misalkan itu selesai berarti bisa dipastikan Rusia dengan leluasa memproduksi lebih banyak ke pasar dan kalau pasokan semakin melimpah sementara tingkat permintaan masih relatif lebih rendah berarti inflasi akan turun dikarenakan harga minyak yang turun atau relatif lebih murah. Dengan inflasi turun berarti nantinya akan segera terwujud apa yang diinginkan oleh Trump yaitu suku bunga bisa turun. Entah itu suku bunga jangka panjang US Treasury Yield ataupun suku bunga real atau ya mungkin kita bilang suku bunga jangka pendek ya dari Federal Reserve. Nah, tapi yang jelas Trump tidak ingin mengganggu ataupun mengintervensi Federal Reserve. Sehingga satu-satunya cara yang dia targetkan adalah US Treasury Yield basis 10 tahun. Kalau itu turun, maka nanti yang lain akan mengikuti dan itu yang selalu digaungkan oleh Trump sejak minggu yang lalu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah emas akan selesai apa tidak, kurang lebih probabilitasnya akan seperti ini teman-teman. Posisinya, karena kita tahu bersama bahwa upaya Trump untuk mengakurkan atau mendamaikan Rusia-Ukraina, maka berujung kepada harga minyak yang turun. Harga minyak turun berarti akan menyebabkan inflasi turun dan suku bunga akan turun. Ya, coba kita lihat ke belakang. Kalau misalkan ternyata perang itu selesai, maka dampaknya adalah risk asset atau dalam ini adalah pasar saham akan bullish. Dan tentunya negatifnya adalah safe haven, baik itu dolar ataupun emas akan relatif turun area rendah. Dan itu yang terjadi sejak hari Jumat dan mungkin juga akan terjadi hari ini. Ya. Dan termasuk juga mungkin besok kalau misalkan ternyata itu deal sepakat untuk terjadinya perdamaian. Tapi kalau kita bicara tentang medium termnya, apakah harga emas sudah selesai? Maka jawabannya lihatlah proses berikutnya. Kalau inflasinya turun, kemudian dia juga menekan atau menyebabkan suku bunga turun, ya baik itu treasury yield ataupun mungkin cut rate dari bank sentral, maka itulah iklim atau kondisi yang sangat positif untuk emas sebagai safe haven. Maka kemungkinan emas akan naik dan saham pun akan tetap mengalami kenaikan. Ya, jadi sebetulnya ini menjawab dengan pertanyaan, apakah emas atau kenaikan emas itu sudah selesai apa tidak? Nah, kaitannya dengan hal tersebut berarti semua proses itu masih tetap harus dilalui. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini kita sudah dapatkan GDP yang dari Jepang yang rilisnya angkanya lebih bagus 2,8, sangat kuat. Ekonomi yang sangat kuat berarti menyebabkan kemungkinan potensi untuk BOJ siap-siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut ya. Dan itu berarti tinggal tunggu saja pembahasan kenaikan upah dari Sunto ya musim semi yang kemungkinan baru akan terjadi atau berakhir di bulan Maret. Kemudian yang kedua akan kita fokuskan nanti malam itulah Harker Speak. Dari pidato Harker ataupun Bowman kemungkinan kita akan dapatkan gambaran apakah mereka masih tetap dalam fase menahan suku bunga lebih lanjut lalu kemudian tetap membuka diri penurunan atau justru ada rencana untuk menaikkan. So far sih saya tidak melakukan gejala tersebut ya terutama untuk kenaikan. Jadi bagi saya sebetulnya pernyataan-pernyataan mereka adalah less hawkish tapi juga tidak dovish dan artinya relatif netral dan mungkin mereka butuh data lebih banyak sehingga yang dia harus dipastikan setelah CPI kemarin relatif agak panas, PPI yang relatif lebih lunak, maka yang akan kita nantikan adalah di data PCE di akhir bulan. Jadi
ya harusnya tidak akan ada apa-apa untuk minggu ini. Nanti sore kita akan coba lihat lagi bagaimana dampak selanjutnya dari pergerakan indeks saham dan juga termasuk harga emas. Apakah ini waktunya dia akan turun kembali lalu kemudian kembali mencari bottom untuk naik, atau justru siap-siap reversal bearish betul-betul. Itu yang akan kita lihat di sore hari.